subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, tim Satgas COVID-19 diusir oleh puluhan warga di kawasan Ngemplak, Surabaya, Jawa Timur saat petugas melakukan penertiban jam malam. Warga dibubarkan karena masih berkerumun di atas jam 10 malam untuk merayakan pesta ulang tahun. Puluhan warga ramai-ramai meneriaki Satgas COVID-19 Kecamatan beserta tim 3 pilar yang melakukan penertiban terhadap kerumunan warga di Kampung Ngeplak, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, Sabtu malam lalu. Warga dibubarkan karena masih berkerumun di atas jam 10 malam saat merayakan acara ulang tahun di Balai RW. Saat ditegur petugas, sebagian warga mengamuk dan mengusir petugas. Padahal, aktivitas apapun di atas jam 10 malam dilarang selama pandemi belum berakhir. Aktivitas warga harus selesai di pukul 22. Warga sudah memahami, tapi ada 1-2 orang yang teriak-teriak itu yang akhirnya warga keluar semua, akhirnya terjadilah kericuan. Terpaksa akhirnya tim Satgas mundurlah daripada terjadi yang tidak diinginkan kepada seluruh warga. Aktivitas jam 22 itu bukan untuk kafe, restoran, warung kopi, dan lain sebagainya, termasuk kegiatan warga. Kejadian ini berhasil diselesaikan secara kekeluargaan pasca Ketua RW Kampung Ngemplak mendatangi kantor kecamatan untuk meminta maaf. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebanyak 153 jenazah yang dimakamkan di TPU khusus COVID-19 Cikadut, Cimahi, Jawa Barat dipindah ke tempat pemakaman umum. Pemindahan makam dilakukan atas permintaan ahli waris. ...153 makam di TPU khusus COVID-19 Cikadut, Cimahi, Jawa Barat dibongkar untuk dipindahkan ke TPU umum yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan makam dilakukan atas permintaan ahli waris sejak tahun 2020 saat pandemi COVID berlangsung. Tempat pemakaman umum Cikadut hingga kini telah menampung 999 jenazah. 741 diantaranya bukan jenazah COVID-19 dan 258 lainnya merupakan jenazah COVID-19. Banyaknya permintaan pemindahan makam membuat Dinas Tata Ruang Kota Bandung meminta pada masyarakat agar tidak memindahkan makam COVID-19 menuju pemakaman umum. Yang dipindahkan sampai dengan saat ini ada 153 dan itu pun sudah ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa jenazah yang dipindahkan itu negatif dan sudah memenuhi syarat yang sudah kami syaratkan. Sejak kapan ini Pak untuk pemindahan makam ini sendiri? Pemindahan itu sejak pertengahan bulan tahun 2020-an lah. Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan surat keterangan negatif COVID-19 tidak bisa dijadikan dokumen ahli waris untuk memindahkan makam jenazah dari TPU khusus COVID-19. Bila berkeras, ada pasal pidana yang menanti. Ya, yang kuburan digali kembali itu bisa kena pasal pidana. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan COVID itu harus ada izin dari Satgas setempat. Kalau tidak ada itu namanya ilegal, apapun alasannya itu tidak diperkenankan. Ya, kan sudah dikuburkan kira-kira begitu. Jadi semua keputusan melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan COVID harus ada izin Satgas. Saat ini Dinas Tata Ruang Kota Bandung hanya memberi izin pemindahan bagi jenazah yang telah lama meninggal. Sementara bagi jenazah yang baru dimakamkan dilarang dipindahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencana dibukanya sekolah tatap muka disambut baik oleh tenaga pendidik di Semarang, Jawa Tengah. Sebuah sekolah dasar di sana melengkapi alat genos untuk mendeteksi siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Salah satu sekolah yang akan melengkapi alat mendeteksi COVID-19 genos adalah SD Isriyati Baitur Rahman 1 Semarang. Genos dipandang penting untuk mendeteksi COVID-19 bagi guru dan siswa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Saat ini alat genos masih dalam tahap proses pemesanan. Diharapkan alat ini sudah tersedia sebelum sekolah tatap muka digelar pada bulan Juli mendatang.
Dan pemirsa, terkait tes COVID-19 menggunakan alat Genos untuk siswa, kita sudah bergabung dengan Kepala Sekolah SD Isriyati Baitur Rahman 1 Semarang. Ada Pak Amir Yusuf. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang dengan Pak Amir Yusuf. Baik, Pak Amir, ada berapa Genos yang sudah dipesan ini Pak untuk nanti menyambut sekolah yang akan dibuka Juli nanti? Kami sedang proses pemesanan 2 unit. 2 unit Genos ya. Ini menggunakan anggaran sekolah? Kita menggunakan anggaran sekolah karena kami ini yayasan. Yayasan kami memesan 2 Genos untuk sekolah-sekolah yang ada di yayasan kami. Kami berada di komplek bersama MUI Jawa Tengah. Jadi kami kerjasama dengan MUI Jawa Tengah, dengan Provinsi Jawa Tengah maksudnya. Baik. Pak, kenapa Anda memilih Genos dibandingkan mungkin fasilitas rapid antigen ataupun antibody? Kami mencoba mempelajari Genos itu karena sangat praktis dan cocok untuk anak-anak, utamanya kami di SD, karena dengan tiupan saja kemudian bisa diproses sekitar 3-5 menit sudah tahu hasilnya, sehingga antisipasi untuk keselamatan kesehatan anak-anak kami segera bisa tertangani. Baik, nah lalu tadi sudah dipesan kapan alat Genos ini akan datang dan bagaimana dengan kantongnya Pak? Penyediaan kantongnya ada berapa kantong yang disediakan? Kita akan menyediakan sesuai dengan sejumlah anak bahkan kita akan coba lebih karena kita pesan untuk beberapa tatap muka bukan hanya sekali permulaan, tapi selama pembelajaran dirasa masih diperlukan kita akan pesan terlebih dahulu. Murid kami ada sekitar 600-an. Kita coba setiap harinya kita keluarkan 1/3 maksimal dari murid kita yang boleh masuk untuk permulaan ini. Jadi kita siapkan setiap harinya 300. Baik, berarti setiap hari dilakukan pemeriksaan ya Pak sebelum dimulai sekolah? Pemeriksaan akan menjadi efektif dan tidak menjadi setiap hari karena kita sudah mendengarkan COVID itu bisa terjangkit dan kalau terdeteksi sekitar 14 hari untuk bisa diobati lagi, maka kita minimal sebulan 2 kali untuk diadakan tes seperti ini. Baik, nah ini apakah akan ada simulasi Pak untuk anak-anak SD dan juga orang tua ini kan karena memang Genos ini adalah alat baru yang muncul di masyarakat untuk mendeteksi COVID-19. Apakah orang tua mungkin ada yang keberatan? Untuk sampai saat ini kami memang masih dalam proses pemesanan, belum kami simulasikan, tapi baru kami sosialisasikan untuk guru-guru kami dan orang tuanya. Baik, berarti untuk biaya Genos sendiri ini tidak dibebankan ke siswa atau ada penambahan biaya sekolah mungkin nanti? Untuk sementara kami pesankan dari biaya yang sudah dibayarkan anak-anak setiap bulannya. Jadi dalam masa COVID ini memang sedikit ada kegiatan yang kita kurangi, kemudian kita konsentrasi ke kegiatan persiapan pembelajaran tatap muka sehingga masih memungkinkan tanpa memungut orang tua. Nanti kalau dalam prosesnya ternyata membengkak dan tentunya akan kita komunikasikan dengan semua pihak apakah harus ditambah dan seterusnya. Baik, ini kan sekolah tatap muka rencananya akan dimulai pada bulan Juli nanti. Nah lalu bagaimana dengan kesiapan fasilitas lainnya Pak, seperti alat untuk mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan lainnya di sekolah Anda? Dan apakah nanti seluruh siswa langsung masuk dari kelas 1 sampai kelas 6 di bulan Juli nanti? Kita mencoba melakukan tahapan secara periodik. Yang pertama, kalau secara fisik kita sudah siap, anak sebelum masuk sudah kita siapkan bagaimana nanti penataan parkir, turun dari mobil, kemudian cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, masuk sampai ke ruang kelas, itu sudah kita siapkan semuanya. Kemudian di kapasitas anak, kita rencananya tidak langsung 30%, tapi 25%. Manakala anak 25% ini kita bagi per tatap muka, sementara 2 jam, maksimal 2 jam. Jadi sehari bisa 2 kelompok. Baik,
Terima kasih atas informasinya Pak Amir Yusuf. Semoga ide menggunakan Genos ini juga diterapkan di sekolah manapun agar siswa dan juga orang tua, tenaga pendidik semuanya merasa aman ya belajar di tengah pandemi. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hari ini Purnawirawan TNI Angkatan Laut menjalani vaksinasi di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara di Hall Basket Gelora Bung Karno, ribuan wartawan menjalani vaksinasi dosis kedua. Ratusan purnawirawan TNI Angkatan Laut ikuti vaksinasi COVID-19 di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Target panitia 1.000 purnawirawan akan divaksin selama 2 hari. Hadir dalam vaksinasi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmad Heri Purwono. Karena peserta vaksinasi adalah lansia, panitia menyediakan ruang ICU mini sebagai antisipasi adanya efek tertentu dari para purnawirawan yang telah divaksin. Sementara di Hall Basket di Komplek GBK Senayan, Jakarta, ribuan pekerja media menjalani vaksinasi dosis kedua. Tak berbeda dengan dosis pertama, peserta vaksinasi akan menjalani screening sebelum dan sesudah penyuntikan. Pekerja media menjadi penerima vaksin karena dianggap sebagai salah satu garda terdepan penanganan COVID-19. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Pelaksanaan vaksin dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Setelah menerima suntik vaksin COVID-19 dosis pertama pada 17 Februari lalu, pagi ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri mendapat suntikan dosis kedua vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksin digelar di kediaman Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Hadir dalam proses vaksinasi Wapres dan istri, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Seperti pada dosis pertama, Wapres dan istri menjalani rangkaian pemeriksaan sebelum dan sesudah penyuntikan vaksin. Dari pengaruh penularan COVID. Pemberian vaksin COVID-19 untuk keluarga anggota DPRD DKI menuai protes. Ombudsman Perwakilan Jakarta menilai pemberian vaksin bukan kepada yang berhak masuk kategori maladministrasi. Selengkapnya Anda bisa baca di www.sindonews.com. Shelter anjing di wilayah Bogor menjadi polemik. Apa penyebabnya? Tetaplah bersama kami di iNews Siang.